mainannya bagus banget, aku jadi pengen. Kak Emi lagi ngapain? Gak ada Kak Elsha, aku cuma lagi liatin mainannya Kak Naomi nih. Itu yang di tangannya Kak Emi apa? Ini loh, mainannya Kak Naomi bagus banget, aku jadi pengen. Gak boleh loh ya Kak Emi. Kalau Kak Emi ambil itu namanya mencuri. Masa sih? Ya udah deh, aku kembaliin aja. Tapi Kak Elsha, kira-kira Tuhan Yesus mau nggak ya mengampuni aku? Pasti dong, Tuhan Yesus itu pasti mengampuni semua anak-anaknya yang berdosa. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita mau sama-sama muji Tuhan yuk. Tapi sebelum itu Kak Elsha mau ingetin adik-adik semuanya untuk selalu mengikuti protokol kesehatan ya. Dan kakak juga mau ingetin ayat hafalan minggu lalu yang diambil dari Yesaya 50 ayat yang 4b. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amin. Oke, kita udah semangat banget nih. Kakak percaya juga adik-adik yang di rumah pasti udah semangat memuji Tuhan. Oke, kakak ajak kita semuanya sama-sama berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Dosa itu dosa, jangan lakukan. Dosa itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. Dosa itu dosa, jangan lakukan. Dosa itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. Dosa. Yeay, jadi gitu Kak Emi. Kalau kita mencuri itu namanya dosa. Oke Kak Elsha, aku ngerti sekarang. Oke, Kak Emi juga tahu nggak nih, di dunia ini ada dua jalan. Ada jalan yang lebar banget sama aja jalan yang sempit. Apa sih bedanya Kak Elsha? Mau tahu apa bedanya? Mau tahu dong. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Yeay, puji Tuhan. Nah, jadi Kak Emi mau pilih jalan yang mana nih? Kalau Kak Elsha sih mau pilih jalan yang sempit. Meskipun jalan itu gak enak, jalan itu sepi, terus jalan itu juga gak menarik, tapi Kak Elsha percaya Tuhan Yesus pasti selalu memimpin. Yes, benar Kak Elsha. Aku sih juga mau ya untuk ikut Tuhan walaupun jalannya sempit. Nah, adik-adik, sekarang kita mau minta Tuhan buat selidiki hati kita, apakah kita sudah benar-benar cinta sama Tuhan. Yuk adik-adik, sikap yang baik, kita mau menyembah Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
apakah ku sungguh mengasihi. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Yuk adik-adik sama-sama kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Benar Tuhan Yesus, kami mau punya hidup yang setia, kami mau menjauhi dosa Tuhan. Roh Kudus, Engkau terus yang membantu anak-anak-Mu, membantu adik-adik Tuhan supaya bisa hidup benar di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang berkati firman ini, Tuhan berkati kami yang mendengarkan supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan juga berkati kakak yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, biar kami semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Adik-adik yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Nah, sekarang sama Kak Claudia di sini. Nah, hari ini Kakak akan cerita tentang pertobatan. Nanti adik-adik jangan lupa dibaca ya di Matius 7 ayat 13 sampai 14. Nah, kalau tadi adik-adik udah dengar nggak Kak Elsha sama Kak Emi bilang ada 2 jalan di dunia ini. Nah, masih ingat nggak tadi jalannya ada apa? Ada yang lebar sama ada yang sempit. Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan pada murid-muridnya bahwa ada 2 pintu di dalam dunia ini ya. Pintu yang besar itu untuk jalan yang lebar. Dan juga ada pintu yang kecil untuk jalan yang sempit. Nah, jalan yang besar tadi ya, yang pintu yang besar itu lebih banyak menarik bagi semua orang. Lebih bagus, jalannya lebih lebar, lebih enak gitu ya. Karena itu semua yang dipingini, yang diinginkan sama hati manusia. Tapi ternyata jalan ini itu menuju jalan kematian. Wah, serem ya. Nah, kalau jalan yang satunya, jalan yang kecil tadi, yang sempit, itu ya sepi gitu ya adik-adik ya. Kurang menarik, lebih sempit, tidak sebagus jalan yang lebar tadi. Jadi banyak orang yang lebih sedikit masuk ke jalan yang sempit. Tapi ternyata jalan yang sempit itu tadi menuntut kita kepada kerajaan yang kekal atau surga. Nah, adik-adik mau yang mana nih? Mau yang besar atau mau yang kecil? Nah, jadi waktu itu Tuhan Yesus juga memperingatkan gitu ya, bahwa melalui gerbang yang sempit ini, yang kecil ini ya, itu lebih enak. Kenapa? Karena pintu yang lebar, yang lebih besar tadi itu ya, itu menujunya kepada kehancuran. Mungkin terlihat lebih enak ya. Banyak juga yang orang-orang lewat dan juga memilih jalan yang besar tadi. Tapi Tuhan Yesus bilang, udah di sini aja, di jalan yang sempit ini, yang lebih kecil ini. Tapi nanti ujungnya kamu akan mendapatkan kerajaan yang kekal atau surga. Nah, jadi setiap kita, adik-adik semua yang ada di rumah, kakak, mama, papa, semua kita dihadapkan pada 2 jalan ini.
Ya, jadi kita harus pilih jalan yang mana ya? Yang besar atau yang sempit? Nah, sekarang kakak kasih contoh ya. Jadi jalan yang besar tadi itu, yang kelihatannya lebar itu memang lebih enak. Banyak orang yang lebih banyak memilih jalan yang lebar. Contohnya, misal adik-adik waktu sekolah lagi kerjakan ulangan gitu ya. Aduh, aku nggak bisa nih kerjain soalnya. Aku kayaknya nyontek ah. Teman-temanku juga yang lain nyontek kok. Nggak apa-apa, aku nggak sendirian. Nah, itu contoh jalan yang besar adik-adik. Semua orang banyak yang memilih ke situ. Memang kelihatannya lebih enak, lebih gampang gitu ya. Tapi itu yang salah. Nah, kita harus memilih jalan yang sempit tadi. Contohnya seperti apa ya? Misalnya, jalan yang kecil ini ya, waktu kita ujian, walaupun kita nggak bisa, kita ngelihat teman-teman yang lain nyontek, kita tetap berintegritas atau tetap melakukan hal yang baik dan kita tetap nurut sama firman Tuhan. Jadi kita tidak menyontek, kita nurut sama kata mama papa, kita rajin belajar. Atau juga mungkin nih adik-adik yang suka main game, ayo siapa yang suka main game? Nah, kalau main game harus ingat waktu ya adik-adik ya, jangan kita main terus, kita sampai lupa belajar, terus kita jadi sering berbohong sama orang tua gitu ya, bilangnya sudah belajar padahal masih main game. Nah, itu juga nggak boleh ya, jadi kita harus nurut sama firman Tuhan. Walaupun mungkin jalannya terlihat lebih sempit, kelihatannya lebih nggak enak. Ini teman-temanku banyak kok yang nyontek, teman-temanku banyak kok yang main gamenya sampai 1 jam, 2 jam, 5 jam mungkin ya. Tapi itu juga tidak baik ya. Jadi di sini kakak mau ingetin, kita harus tetap nurut sama firman Tuhan. Oke, walaupun kelihatannya jalannya nggak enak, jalannya sempit, lebih susah mungkin ya. Tapi itu yang akan membawa kita ke kerajaan yang kekal atau surga. Semua pasti mau kan masuk ke dalam surga? Kakak juga mau, makanya kita harus sama-sama kita belajar untuk selalu terus nurut dan melakukan firman Tuhan. Jadi di sini kita tidak hanya tahu saja ya, tidak hanya tahu firman Tuhan itu apa, tapi kita juga harus mau melakukan firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus juga berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Di Yohanes 10 ayat 9. Seperti itu ya adik-adik ya, walaupun jalannya sempit, tapi kita mau terus hidup di dalam firman Tuhan. Oke, setuju? Oke, nah sekarang kakak mau kasih ayat hafalan untuk minggu depan. Diingat-ingat ya, ayat hafalannya dari Yohanes 10 ayat 9 tadi. Ya, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Yuk, sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita fokus berdoa kepada Tuhan. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah diberikan. Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau untuk hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu, walaupun kami masih kecil, tapi kami mau dari kecil ini kami menjalankan firman Tuhan. Kami berjanji kami tidak akan menyontek, kami tidak akan berbohong, dan kami mau terus menjadi anak yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bye.